Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan kami dari kelompok 3 dengan anggota Fadil Akbar, Anissa Dina Maharani, Lutfi Fakira, dan Ilyas Manuel Gultom. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Tugas Besar CNR Plat Nomor. Kami di sini telah mencari ada tiga paper. Yang pertama itu ada jurnal deteksi objek dan pengenalan karakter plat nomor kendaraan Indonesia menggunakan metode CNN berbasis Python. Nah, itu yang merupakan yang kami bahas di PPT ini. Kemudian terdapat deteksi penyakit retinopati diabetes menggunakan citra mata dengan implementasi deep learning CNN. Terdapat objek deteksi makanan khas Palembang menggunakan algoritma YOLO, You Only Look Once. Dah, kita langsung saja masuk di paper yang pertama tersebut. Yang pertama itu ada deskripsi project. Nah, dari paper yang kami bahas ini terdapat kami membahas tentang pengembangan sistem pengenalan karakter plat nomor kendaraan di Indonesia menggunakan metode CNN. Jadi kayak kami ini dari sistem kami ini akan mengenali misalkan plat BE itu berasal dari mana. Contohnya BE kan dari Lampung, kemudian ada BG dari Sumatera Selatan, dan B itu dari daerah Jakarta, dan lain-lain. Oke, selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Jadi selanjutnya itu ada tujuan. Jadi yang pertama itu ada mendeteksi plat nomor kendaraan secara otomatis. Jadi di sini ini prosesnya sistemnya itu dapat mengenali kendaraan dan posisi plat nomor dalam gambar itu secara otomatis tanpa intervensi dari manusia. Terus yang kedua itu ada mengurangi kesalahan pencatatan manual. Jadi di sini sistemnya itu dapat melakukan pencatatan data plat nomor dengan konsistensi dan kecepatan yang tinggi sehingga meminimalkan kesalahan akibat kelalaian atau ketidakakuratan dari manusia. Yang selanjutnya itu ada meningkatkan akurasi pengenalan karakter. Nah, jadi di sini itu sistemnya itu mengenali tingkat akurasi pengenalan karakternya itu dengan detail. Next. Selanjutnya ada pengertian dari konvolusi sendiri. Jadi konvolusi itu adalah operasi dasar dalam CNN atau Convolutional Neural Network yang digunakan untuk mengekstrak fitur dari gambar. Nah, setiap lapisan konvolusi ini tuh memiliki beberapa filter. Nah, untuk filter atau yang biasa disebut kernel ini biasanya tuh 3x3 atau 5x5. Nah, setiap lapisan terus juga konvolusi ini melibatkan penggunaan filter atau kernel kecil untuk memilih gambar dan menyoroti fitur penting seperti tepi, pola, atau tekstur itu sendiri dari sebuah citra. Oke, next. Selanjutnya, cara untuk melakukan konvolusi, yaitu pertama-tama kita harus mempersiapkan citra yang akan kita proses. Jadi sebelum citra ini dapat kita lakukan konvolusi, pertama-tama harus ada proses pengubahan ukuran dulu agar proses konvolusi dapat berlangsung secara serentak dan seragam. Lalu normalisasi agar datanya tidak terlalu berjauhan. Lalu yang kedua itu definisi filter kernel. Jadi kernel yang digunakan untuk melakukan filterisasi ini umumnya adalah 3x3, 5x5, atau 7x7. Eh, dan akan menghasilkan 64 fitur map, contohnya itu tepi, tekstur, dan pola warna. Di dalam proses konvolusi ini ada tiga jenisnya. Yang pertama, proses konvolusi untuk menghasilkan sliding window, proses konvolusi yang melibatkan penjumlahan, dan proses konvolusi yang melibatkan penggeseran piksel. Oke, selanjutnya di sini source code ada source code dari codingannya. Pertama itu kita mengimpor
berbagai modul dan pustaka yang diperlukan di proyek ini. Jadi yang pertama itu ada import OS, itu tuh untuk operasi file dan directory. Kemudian CV2 untuk membaca dan memproses citra. Terus import NumPy SNP itu untuk memanipulasi data numerik dengan array. Terus TensorFlow STF itu untuk membangun dan melatih model dari deep learning itu sendiri. Terus ada from TensorFlow keras model, terus import lagi di sini import sequential model itu untuk membuat arsitektur neural network. Terus kemudian di bawahnya lagi ada import conve 2D, terus max polling 2D, flatten, dense. Nah, itu tuh merupakan lapisan neural network, yaitu konvolusi, polling, sama fully connected. Nah, terus ada yang ketujuh tuh import to categorical. Nah, itu untuk mengkonversi label ke format one hot encoding. Terus yang kedelapan itu ada train test split, yaitu untuk membagi dataset menjadi data latih dan uji. Terus yang terakhir itu ada import matplotlib. Nah, itu tuh untuk membuat grafik dan visualisasi data pada project. Next. Boleh di next. Nah, source code, source code selanjutnya itu merupakan dictionary kode plat dan daerah asal. Jadi kode ini tuh merupakan dictionary pattern yang berisi daftar kode plat nomor kendaraan seperti A, B, D, BE, BG. Nah, di mana kode-kode ini tuh dipetakan ke nama daerah asalnya. Seperti A itu untuk Banten, BE itu untuk Lampung. Nah, sedangkan kayak BG itu buat Palembang dan lain-lainnya. Boleh di next. Nah, kode selanjutnya itu source code untuk load dataset. Nah, ini tuh contoh implementasi sederhana untuk karakter. Nah, jadi yang pertama itu ada definisi dari fungsi load data itu. Nah, digunakan untuk memuat data dari direktori tertentu. Nah, prosesnya itu sendiri tuh terdiri dari image itu untuk menyimpan citra, terus labels itu untuk menyimpan label citra berdasarkan kode plat kendaraan pada saat sebelumnya itu. Nah, kemudian mengakses setiap subfolder sesuai kode daerahnya. Misalnya folder A, folder B, dan lain-lain. Nah, kemudian selanjutnya, proses selanjutnya itu membaca citra dalam mode grayscale menggunakan OpenCV. Nah, kayak terlihat di source code-nya itu CV2.mread grayscale. Terus selanjutnya itu mengubah ukuran setiap citra menjadi 32 kali 32 piksel menggunakan CV2.resize. Nah, kemudian menambahkan citra ke list image dan label ke list labels. Nah, yang terakhir itu return untuk mengembalikan image dan labels dalam bentuk array NumPy. Dan boleh next. Oke, selanjutnya ada source code load data di mana variabel data uh, dir itu fungsinya itu buat menyimpan path ke folder dataset. Terus selanjutnya itu fungsi dari load data sendiri itu buat memuat citra dan label dari dataset. Nah, nanti hasilnya itu akan disimpan ke dalam variabel image dan labels. Boleh di next. Lalu selanjutnya itu ada source code dari normalisasi, yaitu ada image 255. Jadi di sini proses normalisasi dilakukan dengan membagi nilai piksel citra dengan 255,0 sehingga semua nilai piksel berada dalam rentang 0,1. Jadi ini berguna untuk meningkatkan performa algoritma machine learning atau deep learning. Next.
Nah, selanjutnya itu ada source code, yaitu ubah label ke bentuk numerik berdasarkan posisi dalam kode daerah mereka. Jadi, di sini itu ada label-label. Jadi, yang pertama itu ada mapping label ke numerik. Jadi, yang pertama itu ada enumerate kode daerah case. Jadi, ini memberikan indeks untuk setiap kunci dalam dictionary. Terus, habis itu ada konversi label string ke numerik. Di sini ada uh, label to num untuk mengkonversi setiap label string dalam list. Selanjutnya itu ada konversi ke one hot encoding. Jadi di sini ada to kategorikal untuk mengubah label numerik menjadi format one hot encoding. Selanjutnya ada num class itu untuk menentukan jumlah kelas yang ada. Next. Nah, selanjutnya itu di sini ada bagi source code, bagi dataset menjadi training dan testing. Jadi di sini ada source code train test split yang pertama itu untuk membagi dataset image atau fitur dan label atau label menjadi data latih yang 80% dan data ujinya itu 20%. Selanjutnya itu ada reshape, yaitu untuk mengubah data citra ke format yang sesuai dengan input CNN-nya, yaitu jumlah data, koma lebar, koma tinggi, koma channel. Lanjut dengan channel untuk satu grayscale. Next. Jadi di sini itu ada source code definisi model CNN. Jadi yang pertama itu ada arsitektur CNN. Jadi di sini ada konvolusi dua dimensi, di mana lapisan konvolusi dengan filter 32 dan 64 untuk mengekstraksi fitur dari citra. Terus di sini ada max polling dua dimensi, yaitu lapisan polling untuk mengurangi dimensi data. Lalu ada flatten untuk mengubah data dua dimensi menjadi satu dimensi. Lalu ada dense, yaitu lapisan fully connected untuk klasifikasi. Yang selanjutnya itu ada outputnya, yaitu output aktivasi softmax pada layar output untuk menghasilkan probabilitas pada masing-masing kelas. Selanjutnya itu ada kompilasi model, yaitu yang pertama ada optimizer, yaitu ada untuk proses pembaruan bobot. Selanjutnya itu ada loss, yaitu kategorikal cross entropy untuk klasifikasi multiclass. Selanjutnya itu ada metrik, yaitu asurasi untuk mengevaluasi performa model. Kemudian terdapat latih model, yang dimana latih model ini merupakan suatu pola. Dalam satu CNN itu terdapat pola. Jadi dalam pola tersebut terdapat yang namanya latih polanya tersebut. Nah, di dalam latih pola itu terdapat latih model ini, yang dimana model titik fitnya itu melatih model dengan data latih yang di dalamnya itu xtrain, ytrain selama 10 epoch. Kemudian ada validasi dari datanya. Jadi untuk mengevaluasi model menggunakan data uji xtest, ytest selama proses pelatihan polanya tersebut. Kemudian terdapat batch size sama dengan 32, merupakan jumlah data yang diproses dalam satu batch. Jadi terdapat 32 batch, terdapat 32 data per batch-nya. Kemudian selanjutnya ada fungsi untuk menampilkan matriks hasil konvolusi prediksi daerah plat dan citra. Yang pertama itu ada membaca dan menyiapkan citra, yang dimana fungsinya itu dapat dilihat pada display conv output yang paling atas itu, image pad. Kemudian dari CV2 IM read-nya, itu yang isinya terdapat image pad CV2 IM-read grayscale itu untuk membaca citra dari image pad-nya itu dalam mode grayscale-nya.
Kemudian CV2 resize merupakan mengubah ukuran citra menjadi 32 kali 32 piksel untuk disesuaikan dengan input modelnya. Kemudian terdapat normalisasi dengan membagi nilai pikselnya dengan 255 untuk mengkonversi ke rentang 0,1. Kemudian terdapat reshape yang merupakan menambahkan dimensi batch 1 agar cocok dengan input model format 1, tinggi, lebar, channelnya. Jadi 32 dengan 32 itu sebagai tinggi dan lebarnya. Kemudian yang kedua melakukan prediksi, dapat dilihat pada source code paragraf yang keduanya. Dalam model prediknya itu untuk melakukan prediksi pada citra inputnya. Kemudian NP Archmax-nya untuk mengambil indeks kelas dengan probabilitas tertinggi dari hasil prediksi. Yang ketiga itu ada mengonversi hasil prediksi ke nama label. Yang pertama itu ada kita contoh yang mapping num to tab label itu untuk mengubah indeks numerik kembali ke label stringnya. Kemudian yang di bawahnya terdapat predict region untuk mengambil nama daerah berdasarkan kode daerah yang pada sebelum tadi udah disebutkan, contohnya kayak BE Lampung tadi. Kemudian yang keempat itu ada menampilkan citra dan hasil prediksi. Ini merupakan ya fungsi-fungsi untuk menampilkannya. Terdapat di sini sebenarnya di bawahnya itu ada terdapat source code lagi, cuman kurang jelas gambarnya, jadi kami pisah. Jadi yang kelima ini ada yang namanya mengambil dan menampilkan hasil konvolusi. Nah, konvolusi ini dari konvolusi model itu untuk membuat model baru yang outputnya adalah lapisan konvolusi pertama dari model asli. Kemudian dari konvolusi output mendapatkan output dari lapisan konvolusi pertama untuk citra output, itu merupakan fungsinya. Kemudian ada konvolusi output shape yang merupakan menampilkan dimensi dari matriks hasil konvolusi yang pada fungsi print tersebut. Kemudian lanjut lagi di nomor 6 itu ada visualisasi filter pada lapisan konvolusi. Yang dimana di num filternya itu merupakan jumlah filter pada lapisan konvolusi pertama. Terus terdapat subplotnya membuat grid untuk menampilkan hasil setiap filter. Kemudian IM-show-nya menampilkan hasil konvolusi untuk setiap filter dengan skema warna Viridis. Kemudian PLT type layout-nya memastikan tata letak subplotnya itu rapi. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Jadi pada bagian terakhir dalam source code ini adalah masuknya input atau gambar atau citra yang kita mau proses. Jadi di variable image path kita masukkan path atau jalur dari citra yang kita simpan dalam komputer kita. Misalnya di sini ada ditulis. Lalu yang kedua adalah fungsi display conf output and prediction dipanggil dengan menggunakan indeks image path yang sudah baru saja kita deklarasikan tadi. Selanjutnya, masuk kepada output, di mana hasil dari pelatihan model ini akan menghasilkan epoch 1 sampai 10 yang sudah ada di source code tadi. Kita tentukan bahwa epoch-nya hanyalah 10 karena dataset yang kami miliki juga kecil. Jadi kami menentukan epoch-nya 10 iterasi. Lalu
di epos pertama satu per satu, 1/10 terdapat eh, waktu yang diperlukan untuk melakukannya, akurasi yaitu eh, akurasi dari pelatihan, losses yaitu nilai kesalahan, kolaborasi yaitu nilai yang didapatkan setelah evaluasi yang dibagi menjadi dua tadi, 8/2. Dan juga falos yaitu nilai kesalahan yang didapat dari nilai yang sudah dibagi barusan. Saya bilang 8/2. Ini diulangi sebanyak 10 kali untuk memastikan bahwa model yang kami gunakan ini dilatih dengan baik dan dapat mendeteksi karakter-karakter yang ada pada plat dengan baik. Lalu, di bawah epos-epos tadi, kita bisa lihat bahwa citra yang digunakan adalah itu daerah yang diidentifikasi adalah daerah Lampung karena nomor plat yang diidentifikasi adalah BE. Tadi sudah dijelaskan oleh kawan saya di awal bahwa nilai dari plat BE, jika dibaca plat BE, maka nilai yang akan dikeluarkan adalah Lampung. Jadi dari situlah didapat output ini. Lalu selanjutnya, lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai output lanjutan, ya, di mana di sini dikeluarkan shape of conf output, di mana di sini dapat dilihat bahwa dimensi dari output yang dikeluarkan kedua ini adalah 1, 32, 32, dan 1. Satu yang pertama adalah batch size, yaitu citra yang diproses pada sekali dijalankan program ini. 32 kali 32 itu adalah nilai spasial yang dijalankan pada konvolusi, dan satu terakhir adalah jumlah filter yang ada pada lapisan konvolusi. Bisa kita lihat pada gambarnya, ketika citra asli tadi yang sudah kita lihat di slide sebelumnya dilaksanakan konvolusi, eh, dapat dilihat pada filter pertama hasilnya akan menjadi seperti itu. Ini akan memudahkan model CNN untuk membaca dan mendeteksi nilai yang perlu dibaca seperti BE, A, atau apapun itu yang ada di plat. Terima kasih telah mendengarkan presentasi dari kami. Kalau ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.